Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah Mapaci yang sebenarnya alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini karena melaksanakan dua hal, mengawinkan tradisi dengan agama. Kenapa saya mengatakan mengawinkan tradisi dengan agama? Di Nahdlatul Ulama itu ada istilah Islamisasi adat. Jadi bukan menghilangkan tradisi, tapi mengislamkan. Dulu orang pakai istilah macerah. Kalau diislamkan kita pakai istilah syukuran. Jadi aja nato maka ada macerah bola, tapi syukuran pindah rumah. Aja to maka ada macerah watang, tapi syukuran 7 bulanan. Jadi mengislamkan adat. Karena sebenarnya Rasulullah itu tidak menghilangkan tradisi. Dulu sebelum ajaran Islam, ketika orang menyembelih binatang dari kumat giremanu, darahnya itu ditadah, kemudian dicampur dengan air, kemudian dinyalakan api di atasnya, kemudian disimpan dalam bejana yang tembus seperti kaca, sehingga pantulannya itu memberikan hiasan. Setelah Rasulullah datang, itu tidak dihilangkan, cuma darah yang najis itu dia ganti dengan safaran. Tetap warnanya merah dan bercampur dengan air, tidak menghilangkan hiasannya, tapi menghilangkan najisnya. Jadi begitulah Rasulullah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi masyarakat yang tidak dihilangkan. Ada beberapa memang yang dihilangkan karena bertentangan dengan agama. Jadi Mapaci sebenarnya ini adalah masuk dalam tafaul senongan. Iyarona kita nabuila ada masa senongan. Anak Nabi SAW yuhibbut tafaul, kata Aisyah. Rasulullah itu sangat suka dengan tafaul. Makanya dalam akikah itu banyak tafaul. Saya pernah mengikuti kajiannya Guru Tasir Muhammad Nur di Diran. Dia membahas tentang akikah, bahwa ketika orang mengakikah anaknya dengan kambing, itu tulangnya tidak boleh dipotong. Jadi tulang binatang akikah itu tidak boleh dipotong. Kenapa? Supaya tulang anakmu itu tidak patah hingga dia meninggal. Masaklah dengan masakan yang manis, dengan bumbu yang manis, supaya anakmu itu semua orang cinta kepadanya, tidak benci. Itu kemudian ketika melaksanakan akikah, jangan panggil orang untuk memakan, tapi engkau bagi dan sedekahkan dalam keadaan masak, sudah dimasak, supaya anakmu itu murah rezeki. Istilahnya dia aja mau terima pas solo. Kalau dia mau terima pas solo kau mahakika, kau insya Allah anakmu pasti boleh ada. Dia yang akan sekolahkan jadi rezekinya itu akan cukup, dan engkau tidak susah mencarikan pekerjaan. Karena pekerjaan yang akan menunggu itu penjelasan beliau luar biasa. Jadi makanya, tapi kita sama sebaliknya. Ini yang menjadi masalah. Kemudian Mapaci sebenarnya
Biasa kepenjelasan na guru tadi aja belum Yusuf tadi si Dendre pernah bersurat langsung ke Mufti Mesir mempertanyakan tentang paci. Ternyata Mufti Mesir itu membahas, penjelasannya guru begini. Mufti Mesir itu mengatakan Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah itu belum sepenuhnya pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karena Nabi kan belum diangkat menjadi rasul pada saat menikah dengan Khadijah karena umurnya 25. Sedangkan umur Nabi menjadi rasul adalah di umur 40 tahun. Berarti pernikahan Rasulullah dengan Khadijah menurut guru Takalisi Dendre itu masih mengambil tradisi-tradisi Nabi sebelumnya. Tentang masalah tradisi mapaci, ternyata angka 2 yang sering dipakai daun pacar, ya dari pakai paci. Yang kedua sabuk kelapa. Di India itu pakai sabuk kelapa. Kenapa? Karena hanya 2 ini tumbuhan yang tidak bisa cepat hilang warnanya ketika darahnya. Artinya itu simpul pesan bahwa supaya cintanya tidak mudah luntur. Itu sebenarnya. Dan itu tapaul. Kenapa ada angka 7? Saya pernah mengkaji angka 7 ini dengan bertanya ke beberapa ulama. Di sini ada guru tak mungkin pernah mendapati beberapa penjelasan ulama tentang ini. Ternyata angka 7 itu istimewa. Itu pilihan Allah. Dalam satu pekan itu kan 7 hari. Tawaf itu 7 putaran. Anggota sujud itu 7. Sa'i juga itu 7. Kemudian langit dengan tanah itu juga 7 lapis. Ini ada konsep sebenarnya yang kadang orang tidak ingat. Istilahnya angka 7 di orang Bugis Pak dicerogi makraki mat 77. Tapi sebenarnya itu tapaul. Tapi kalau ditarik dalam ranah agama, dalam ilmu hikmah, ternyata angka 7 ini punya nilai khusus dalam agama. Karena itu pilihan Allah. Ini yang makanya saya bilang kalau kita kaji agama dengan pendekatan hikmah itu luar biasa. Makanya orang tua dulu itu istilahnya matandrai pahana tapi madodo sekolah. Sehingga semua yang dia lakukan dia kasih makna. Cuma ia nak mondre makokoy matandre sikolana tapi kadang madodo mi pahana. Sehingga sini kan aja mai tahu salah mana. Kan begitu. Kan beda memang. Ya kota matandre pahana itu memang tidak mudah menyalahkan. Makanya ulama itu semakin tinggi ilmunya, semakin mudah dia menerima perbedaan. Semakin mudah mengetahui sisi kebenaran di pihak lain. Tapi semakin sempit ilmu itu semakin bahaya. Makanya maka di guru tenang kata uci Indonesia magalah cuma pesalah. Apa ya ada pada nisa kita tak salah. Ia itu tahu dia magalah apa pesalah mekanisme nasabah dia tahu semua. Nah, ini juga memang satu hal yang penting kita pakai dalam kaidah masyarakat kita. Kemudian kenapa yang dipanggil itu orang khusus? Tidak semua orang. Karena sebenarnya itu doa. Saya pernah diberitahu guru tak begini. Termasuk guru tak mursyid tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari, Habib Makkah. Itu beliau mengatakan begini, tangannya ulama itu punya energi. Makanya jabat tangan dengan guruta seperti almarhum guruta Kiai Janur Rahman Abodale, guruta Saada, guruta Kiai Haji Sanusi Bajo, itu ada energi. Karena ulama itu tangannya itu punya nur, karena zikir. Sama dengan plastis. Plastis yang sudah dicolokkan ke laptop itu bisa punya Al-Quran 30 juz. Bisa dipindahkan ke laptop hanya karena energi. Tangannya ulama itu ada energi di situ. Kenapa kita mencium tangan ulama? Bukan ustaz kayak saya bukan ulama, ini ustaz ini. Kenapa sisa ustaz ulama itu kadang diminum karena mencari berkah? Karena memang begitu Pak. Sahabat Nabi kan begitu. Abu Hurairah itu mengambil sandalnya Rasulullah, sisa minumannya Rasulullah dia minum. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Di sini banyak dari Dede Imam Koso. Guru Kiai Janur Rahman Abodale itu menurut guru saya, karena saya tidak ketemu langsung dengan beliau, dia mengatakan kalau dia makan gitu biasa cuma 3 suap, baru dia dorong makanannya. Orang bagi-bagi itu karena berkah. Jadi memang inilah sebenarnya
yang diinginkan oleh calon mempelai, kenapa diadakan mapaci? Karena meletakkan tangan di situ kemudian kita doakan. Sebenarnya calon pengantin itu harus dikasih tahu. Ketika orang meletakkan daun pacar di tangannya, dia berdoa, ya Allah berikanlah aku keberkahan dan berikanlah anak-anakku kelak keberkahan sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada orang ini. Yana riasa yilawi baraka na tau madecenge supaya nalingi Allah Ta'ala makor. Itu juga kenapa pengantin baru disuruh ziarah kubur. Ini penting saya sampaikan. Magi disuruh timpa dulu mas ziarah kubur. Rata-rata itu di hari kedua. Hari ini misalnya menikah, besok langsung ziarah makam. Kenapa? Rata-rata pengantin baru tidak berhubungan dengan pasangannya di malam pertama setelah pengantin karena tamunya masih banyak. Kenapa dia di hari kedua harus ziarah kubur? Karena jangan sampai kau setelah berhubungan baru kau mencari berkah. Sebelum berhubungan dengan pasanganmu, datangi dulu ulama. Karena sesungguhnya makamnya para wali itu dia tidak mati di sisi Allah. Waliullah itu kan tidak mati dan itu akhirat. Bahkan bisa memberi rezeki. Kita tahu guru Kiai Muhammad Tahir Imam Lebih puluhan tahun meninggalnya, tapi dia memberi semen di Tonasan. Kemudian dia bisa membangun masjid. Sampai sopirnya kan mengatakan itu orang yang bayar. Padahal fotonya guru dia tunjuk. 400 sak semen dia beli, dia yang bayar langsung di Tonasan. Sampai-sampai masyarakat di sana dia nanya lupa no isame nasa deh salah lama ya. Dia nggak tahu sugi melisam yang mahkota dia nggak komen. Karena di sini tidak ada orang kaya. Nanti sopir ini naik ke rumah warga makan siang, kemudian dia melihat fotonya guru tadi tempel, dia mengatakan itu yang bayar. Makanya semen itu kan habis. Nah, masyarakat kembali 10 kembali cibi, tapi dia ganti dengan jumlah banyak. Maka dia barangkali nyala. Itu caranya sehingga masjidnya jadi sampai itu luar biasa. Kemudian Kiai Muhammad Said Abdul Ghani baru kumpul Martapura yang memberikan bantuan di Palestina itu di Masjidil Aqsa itu sebanyak 1 M. Dan itu diakui oleh Imam Istiqlal Masjidil Aqsa langsung. Dan makanya kemarin kan datang tahun 2010 kemarin datang ke Kalimantan untuk menziarahi beliau. Dan dia mengatakan ini wali kutub karena saya ketemu baru 3 bulan yang lalu. Padahal dia meninggal sudah puluhan tahun. Itu wali tidak meninggal di sisi Allah. Makanya kalau kita datang ziarah, makanya saya sampaikan kepada calon pengantin ini, setelah pernikahan di sini makamnya guru terdekat di Mangkoso. Datang ke guru Kiai Abdul Rahman Abu Dale, bacakan suratul Fatihah, baru berdoa. Kita bertawassul, ya Allah berikanlah anak-anak dan keturunanku kelak keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Kan begitu, itu namanya tawassul. Kalau kita minta langsung, hai hajianu atau kianu, selamatkan saya, itu tawassul. Dibedakan. Apa bedanya kalau ada orang pindah rumah baru, kita lihat rumah baru, lagi puji bola nama keraki, kota itu kak kasih dalek, maka di nama bola maka itu sama. Tidak ada bedanya. Ini yang harus dipisahkan antara tawassul dengan tawassul. Ini kadang-kadang orang mengatakan kuburiyun. Makanya di Jawa itu setiap malam Jumat kuburan ramai, kuburan para wali. Karena ruhnya memang dikembalikan pada malam Jumat. Itu hadis. Oh, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim itu dikembalikan ke kubur. Makanya Nabi di ziarah makam jam 11 malam sampai menjelang subuh. Pulang dari ziarah makam di subuh Jumat, makanya dia sujud tilawah. Baca Ridlamin Tanzilu dengan al-insan. Tapi nggak usah kita terlalu ikut itu, Pak. Ziarah makam jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Insya Allah Pak Imam juga takut. Kecuali kayak di Jawa itu kan memang sudah terbiasa. Saya itu hanya mendatangi beberapa makam seperti itu. Tapi ternyata betul Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan ketika iman ulama maka saya akan datang ke kuburan dan akan kuat setelah itu. Memang kuat imam Pak kalau datang ke kuburan sendiri tengah malam. Ya, karena kita yakin bahwa kalau ketika aku meninggal seperti ini. Kalau datang berombongan siang-siang baru selfie saja begini, ini jadi masalah. Tidak menguatkan iman. Kemudian ini dengar di calon pengantin di dalam ini ya. Sebenarnya yang dia bicara ini calon pengantin. Tapi pengantin lama juga tidak masalah.
Saya pakai bahasa Bugis ya? Ya. Oh iya, Jeromika. Jadi Iro sitongan na apa butingannya Bapak Ibu sekalian, semua masalah pasti ada. Maka di gurun tadi gaga selalu digaga di koran, digaga bulu, digaga tupun, digaga rumah tangga, digaga masalah. Pasti. Ya kung kataw makarali nang kau si Sara bapak na rin ang kau pangiwas si bapak na. Ya kung tahu taruh na tahu beli si bola wadinin. Selama orang mau pasti itu masalah. Ya karena sakinah lahir dari situ. Dia na mungkin tanang kakak ko din na pura magaro. Kan begitu. Jadi sebenarnya ya kung kamakun recodo itu memang itulah sebenarnya hakikat sakinah. Ya kupure magaro na tenang itulah sakinah. Makanya dia itu nama mereka makure pacodo ko ele. Lagi aja narilin. Sa akin ta pacodo ko ele atau tanaso. Tapaliki ko sa akin buti paru to kupure isa. Kan begitu. Pak kumiki makure yang mereka bade na makado ya kupure codo tasiploso. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan dalam agama. Ketika ada sedikit masalah kembali lagi. Rumah tangga yang tidak ada masalahnya itu jalannya selo-selo saja. Makanya biasa tuh kong ke rumah tangga mereka pangewa, mabija tuh. Ya, sedikit-sedikit rontak. Biasanya banyak anaknya karena paling sering sakinah. Kan begitu. Ya makanya cuma jangan kelewatan. Itu jadi masalah. Kemudian rumah tangga saya katakan tadi pasti ada masalah dan masing-masing beda Pak. Angka tahu makanya dinena sabara tapi matuna pacicir. Ada. Angka matuna makanya dinena makanya balikulan Pak Doca. Dan dalam rumah tangga itu pasti ada itu. Jadi bagaimana jurus kita menghadapi tergantung keadaan. Kalau kita buka dalam ilmu psikologi, dalam psikologi Islam itu termasuk Gestalt sebenarnya sudah membahas, tapi itu pun psikologi Islam dia tarik dari situ ilmunya. Bahwa tipe laki-laki bermacam-macam. Begitu juga wanita. Saya amati di pondok Bapak sekalian. Ia ke pesantrennya, ternyata betul. Ang kami mato anak-anak itu tipe Abu Bakar. Tipe Abu Bakar itu dia mau paci kumapagi. Kalau dikasih masuk bajunya dia tarik keluar. Sepatunya tidak diikat talinya. Dan itulah dia membuat dia senang. Ada juga anak-anak memang rapi. Nanti kita akan ketemukan suami seperti itu. Kalau mau tahu tipe Abu Bakar, simpan pakaian suami di tengah, lipat pakaiannya, susun, simpan di tengah. Kalau yang dia mau ambil yang di tengah itu dia cuma tarik begini, berarti itu tipe Abu Bakar. Kalau dia lepaskan dulu pakaian di atasnya, lipatan di atas baru dia ambil, baru dia kembalikan, berarti itu tipe Utsman. Iya. Bisa dikenal itu. Kalau tipe Abu Bakar Pak, tidak usah terlalu rapi, yang penting sudah dicuci, aman. Tapi kalau tipe Utsman harus sama, mulai dari topi sampai sandal harus sama warnanya. Tapi pasti juga tipenya begini-begini tangannya. Perempuan senang karena dia pintar memasak, dia yang siram bunga, dia yang menyapu, dia yang pel. Tapi begini, agak lebay. Jadi pilih mana? Kuncinya begitu. Dan ini di bidang psikologi Pak. Dan dalam ilmu neuroscience juga disampaikan seperti itu. Makanya dalam rumah tangga kalau ketemu tipe Utsman dengan tipe Abu Bakar pasti selalu bertengkar. Nah sebab ciri itu dimelo manfaat diri, ciri itu dimelo matala. Itu tidak akan ketemu. Makanya harus paham betul. Orang tua dulu kita punya konsep anak pertama ketemu dengan anak kedua. Biasa konsepnya begitu. Padahal tidak selamanya jadi. Tergantung dari tipenya. Makanya saya bilang kalau nanti berumah tangga pasti ada masalah. Jangan takut menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ustaz juga begitu. Aja tak kedauri dengan masalah ustaz yang ketemu masalah. Bu imam aku toh. Ada semua. Cuma ada yang sampai memukul sampai jangan. Itu dilarang dalam agama. Ini makanya guru utama gampang kuncinya kumapangewang. Ya kumanan na ilakay mo ang makubani ko makunray. Ya kumanan na imakunray ang magkukukalakay. Insya Allah nila pangiwa. Kung kamanan na, cuma kami tumakunray siya kumanan na. Inang kamakunray manipit timurasi na panalangan. Pak maringan inaka. Ya kumumpay timurasi na dinataro rahasya.
Saya pernah dengarkan ceramahnya Guru Tamali Belawa, almarhum Kimali. Itu dia sampaikan begini. Memang dalam Islam itu ada ulama kita punya kitabnya, namanya Fikih Anatomi. Saya tidak tahu apa kitab ini masih ada. Dan saya pernah dikasih tahu bahwa inilah yang dimiliki ulama dulu, sehingga dia bisa mengetahui sifat seseorang hanya melihat tubuhnya. Ternyata ada. Maka dia nang kata buku ingat atau makalah silasi. Nang kata malampai sina malampa arona masagat. Dia sorot. Yan ang kataw mapaliso anina na japa na mapaliso layo le kung kagaga na leko jamu maju pa na lamu patuloy mamada. Yan ang kataw malampai na pacaringan. Dan itu ulama dari dulu tampil. Sehingga guru makin makin. Iya koni tete tasara nasa o tau mako memang. Kamakon tau mako memang. Ilaw daw nga bawan. Makanya dari situ lang musliman. Ya pemakainya itapat nanti dia stand menjadi orang baik. Tapi ketika iman lepas kembali ke sifat aslinya. Ya nakal rutenan kata merengit salah-salah dia musuh ngidangkan nakal serko. Ya, kaya sa merengit salah-salah. Ya kulita juga mabibicu. Tapi ako to si tudang maraja. Ya tahu makai itu matanda kala-kalasina. Ya. Ya. Dan ulama kita dulu tahu. Ya makanya dulu terbiasa kulita nasa aja musidangkan sebenarnya. Iya makutana kan kalau makutana agawan juga menjawab pengumedeci nasa aja mudangkan. Apa ini semak dari mudangkan ini makalas. Iya, sebenarnya begitu saja ulama kita dari dulu karena paham ilmunya. Ya gini nak ada tahu ya, tapi tidak. Karena dia mengatakan orang ini punya potensi untuk melakukan begini. Tapi ketika imannya kuat dia menjadi baik. Tapi ketika iman lepas itu jadi masalah. Begitu juga dengan pasangan. Angka lima tahu. Begitu, yang suka selingkuh begini, makanya wanita itu harus tahu. Ini tipe suami sepertinya harus begini. Makanya ibu-ibu ini harus berlaku seperti 4 wanita. Iya. Sebenarnya wanita idaman itu kan cuma 4. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Iya. Sudah bisa dihafal. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Dan memang laki-laki kan syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Ia tuh arwane, syahwatna, hukumi pakitanna 60% itu sampai 70. Ia tuh situ makunrai pada kalinganna. Makanya konsep itu sederhana. Ia arwane, namode nama garetak, kujagumi mak bote tata laki. Ya. Itu konsep. Iya. Iya makun raya, dia nama cantik sabara kona sebab laki-laki ada pada pandangannya. Iya makun raya, iya nama naibote, namun dia nama karata, iya nama kadana sayang sudah mati nih itu. Dia pakai makada namun dia nama karata, iya nama jago mu mak bote, maka dia nama tota, iya nama capakawang batu salo, iya nama laki. Iya nama begitu. Ya. Makanya semua penjual mapamula sigrat pak baru apan, pak baru dangi, letu ya rata-rata itu perempuan. Kenapa perempuan? Penjual oli di televisi, iklan oli itu perempuan. Kenapa bukan laki-laki kok oli ini? Begitu. Itu karena laki-laki itu di situ. Makanya wanita harus tahu bahwa suaminya kalau mau tetap cinta, perbaiki penampilan. Aja ini konak dari nama belum. Kemana rupanya berdaya pakai? Ya, bulu mati sambung pamulan tiba ada di tornado kemana pakai? Incun nama tu berubah. Kalau cinta urut tu asyirani na nang urut dari sekerja. Ini yang baik, tapi di tengah ada. Ini yang jadi masalah. Tapi yang dikomelin lo pentingnya. Ya kemudian bola anak kan ada kamu deh. Kan begitu. Mau ke pesta, luar biasa. Sampai camini oleh camini model. Untuk kalau makin kita aja. Rata-rata kau kata makin remote itu diterlampak. Karena wanita yang ditunggu lama. Laki-laki itu simpel pak. Ya nale wajuduna,
napasang yung bidak na, nasalip pa mo di jasa. Songkok na nakapesa lima ko na alam ko. Selesai. Lima ko na rin nagagi, macam yun, macam yun. Runtuk naman, macam yun. No yo ko boleh runtuk camir, macam yun sila mga. Menurut foto natin, ay potong kacis ka jes yun naman. Iya. Si runtuk man, usman na nasita ka dito ba? Kasangka misal, dan memang begitu. Makanya wanita itu kan bahasa Arabnya mar'ah, cermin bahasanya mir'ah. Coba. Makanya itu cermin isbah makunre itu sila pesan. Makanya kalau dia ke pengantin itu pasti tasnya besar, sebab angka cermin bilang. Iya. Tapi itulah wanita. Selalu ingin muncul dengan sempurna. Dan laki-laki harus tahu, memuji wanita itu membuat dia senang. Dia temanggalang mo mabuti, matanang niya mana makita. Namun dia nama cantik, natukuhi cantik. Aja kita selangnya. Para kung nalabuti mo kukan na italong diyan mo kilala kamaray mabalupuran ni napalit ani na pada tikungan ni tao kilala niya. Napakita siya, uy, wasa nangyari ka na darap, maliw yun. Ya kung magkalaki, ganyan kumudili mo papada di karungnya masuk apa-apa. Iya. Dan ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu pantang mengatakan engkau cantik. Ini itu anak-anak, kecuali tahu si cewek. Namun dia cantik, oh cantik. Begitu. Tapi setelah sudah menikah pantang dia mengatakan cantik. Makanya aku pernah di Mambalon ini kita pelaki tak pajai kita foto bawah dia tanam kata kirinya. Dia akan suki itu. Karena laki-laki begitu, pantang dia mengatakan cantik. Tapi perempuan harus tahu. Jadi ya Pak ya di rumah tangga 1 bulan pertama aman, 2 bulan pertama aman, 3 bulan baru muncul sifat asli. Iya, 1 bulan pertama masih saling memaafkan, masih anu sayang. Malah itu si cewek mau kita maka bahasa itu, abang balik hati saya nasi goreng apa? Wah, nasi goreng Jakarta. Bagaimana perusahaan saya Pak? Sisa nak kurang apa ini dari mana tak pindah pegawai bank masuk dia. Iya. Dan itu memang sifat begitu. Makanya perempuan harus tahu aja takkan maji anak laki tidak. Tapi insya Allah laki-laki itu kalau kita selalu doakan, karena ingat keberhasilan suami ada pada istri. Saya pernah dikasih wasiat sama guru tak. Nak, kau berdoa 3 kali. 1 kali saja istrimu mengangkat tangannya. Itu lebih cepat diijabah daripada doamu 3 kali. Itu pesan beliau. Dan saya amati ternyata betul. Coba kita perhatikan. Soeharto, orang hebat. Tapi ketika Ibu Tin wafat, coba lihat. Selesai. Habibie, ketika Ibu Ainun wafat, langsung drop. Tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono, orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu pelajaran. Seorang pemimpin yang hebat, lihat siapa yang ada di samping. Dan ini yang kadang orang lupakan. Kadang-kadang kamakundai Pak, saya biasa dikasih tahu sama ibu-ibu, Pak Ustaz, ini saya suamiku tidak sholat. Saya bilang kalau suami kita tidak sholat, kita yang bodoh. Karena doa tak yang dijawab, kenapa tidak doakan? Jangan mengeluh. Minta kepada Allah. Di sujud terakhir minta. Itu dimudahkan. Karena kita doa lagi mustajab. Apalagi kalau pada saat hamil, luar biasa. Makanya kalau ada ibu-ibu hamil, titip doa sama dia. Saya sering menitip doa itu. Saya itu Pak, terus terang, jarang sekali berdoa. Saya itu titip doa kepada 3 orang. Yang pertama ke ibu, yang kedua ke istri, kemudian yang ketiga ke ulama. Di mana-mana kalau ketemu ulama, urut tak di Jawa, kalau saya ketemu pasti minta didoakan. Cuma biasa buka songkok kemudian minta untuk ditip, minta berkahnya. Urut tak Habib maka kalau saya ke sana pasti minta untuk didoakan.
Kalau datang ke satu kampung yang ke Ciburun atau Pantai Tekor pasti saya singgah. Sesibuk apapun Pak, saya pasti singgah kalau ke sini. Kecuali lupa betul. Saya singgah di makam Guru Kiai Abdul Rahman Amudale. Karena ya pesuruh Guru Kiai Abdul Rahman Amudale itu pimpinan pondok yang saya tempati. Dan dia mengangkat saya sebagai anaknya. Itu Kiai Haji Fathuddin Sukar almarhum. Karena memang wasiatnya Guru katanya waktu dia hidup. Maka dari Guru saya boleh mati-mati aku baca sengaja yang Haji Fathuddin ada yang pesuruh-pesuruh. Dan ternyata betul ada pada waktu itu. Saya tanya itu di pondok, duduk-duduk di gazebo di pondok itu, saya bertiga dengan anaknya. Saya tanya, Pak Kiai, apa keistimewaannya Guru Kiai Abdul Rahman Amudale yang sebab ini pesuruh? Ada nasi Guru. Dia itu Guru Kiai Abdul Rahman Amudale wanita. Ketika saya letakkan di lahan, pas saya lepaskan, itu tak demi bisa nama wanita. Itu kata beliau. Kau sapuru mampamula ku bagian ulu nalar tu tangan di gadis. Makanya saya hanya buka pengikatnya buka ke kepalanya, kemudian saya suruh tidur karena itu sudah tidak di sini. Kamu asa wampe tapi dia kan adalah tunai. Itu sehingga dia mengatakan dia itu adalah wali dan bukan wali sembarang. Makanya saya kira itu Guru tak luar biasa. Jadi, makanya rugi kini tahu orang baru kalau tidak mengambil berkah dia tidak meninggal. Datangi kuburnya, bacakan surat Al-Fatihah, kemudian minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan anak-anak dan keturunan kita. Kenapa ulama dimakamkan di dekat pondoknya, dekat masjidnya, supaya tidak mudah berziarah. Kan intinya sebelum masukkan anak di mangkosok, titik dulu di sini, bawa, suruh bacakan Fatihah urutan. Baru titipkan, ya Allah berikan keberkahan anak ini yang mau menuntut ilmu di sini, sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama. Itu saja. Itu penting. Kemudian saya lanjutkan. Jadi sebenarnya rumah tangga itu begitu Pak. Dia nggak ada tahu suku itu berumah tangga pasti. Jadi tapi pasti ada titik temunya. Dia nemu isi salamat terus. Pasti kena sirutut. Cuma ulama kita selalu mengatakan kalau mau aman, ya kau kecil di mana nak amak koko. Itu kemana nak laki ya mak kau di garis tangan dia tak pengewang. Ya kemana nak bayi ya mak kau di laki dia tak pengewang tu. Ya kemana nak bayi tanah pakai mati cicak yang ada ditutupannya. Kan begitu. Kuncinya kan cuma itu. Makanya tapi salah satu tanda waliullah kata Guru tak. Ulama itu kalau sudah diperintah sama istrinya berarti dia sudah wali. Saya kasih tahu begitu. Kalau sudah ada ustaz itu belum tunduk sama istrinya, dia belum wali. Ternyata wali. Tapi yang diperintahnya ke benena itu sudah wali. Jadi ternyata istri itu luar biasa pengaruhnya. Besar. Guru tak Kiai Muin itu kalau ke Makassar istrinya duduk di depan. Dia yang dipegang. Kalau ada tamu itu istrinya langsung duduk baru dia. Saya pernah dapat itu satu peristiwa besar ketika Nandri Arti Bolan Mandu itu udah pulang. Guru tak itu disuruh sama istrinya. Perdeni. Kada ada nasa guru tak ibu perdeni. Disuruh kada perdeni dulu karena ini sudah menyala api. Maka guru tak ikut nak perdeni. Ternyata istrinya Guru itu coba meledak, langsung mati tuh. Jadi ternyata istri itu luar biasa. Makanya istri itu doanya mustajabah. Makanya ibu-ibu ini penting. Saya kasih resep. Di sujud terakhir dalam sholat itu berdoa, doakan suami. Itu intinya. Biarkan suami bekerja, kita yang banyak berdoa. Aja na tuloy HP Pak ni kato tumakuray di saman urusan na tahu gara-gara HP. Sangkayan mo padimatan yan ako Kubon. Mapadiulo na yan ako Kalimantan. Mapadiuto na yan ako Surabaya. Ang kaya nasa Matulumalo ko Amani. Padang kilaki naggamad-gamad din isa. Iya, karena media sosial.
Makanya Profesor Dr. Nasir itu mengatakan begini, mestinya handphone itu dimatikan jam 8 malam sampai jam 10, supaya ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Sekarang kan sudah tidak ada, Pak. Istri tidak bisa berkomunikasi dengan suami gara-gara HP. Anak tidak berkomunikasi dengan orang tua gara-gara HP. Coba lihat sekarang. Anaknya main game, istrinya main Facebook, suaminya di YouTube. Satu rumah tidak pernah bicara. Masuk ke kamar, satu menghadap ke selatan main YouTube, satu menghadap ke utara main game. Nggak pernah ngomong sampai tidur. Itu gara-gara handphone. Sehingga tidak ada ikatan batin anak orang tua gara-gara ini. Maka aja mengatakan remaja anakku dia memang kaling ngambil senang orang tua kemari anakku dia memang kalingkong kagago peran karena memang tidak ada ikatan batin. Maka satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkannya. Termasuk calon pengantin, jangan tinggalkannya. Yang pertama, sesekali mandi bersamaan di dalam kamar mandi dengan pasangan. Itu sunnah. Kenapa Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Itu karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Sudah pernah diperhatikan kamu? Yang kedua, sesekali makan satu piring berdua. Satu piring berdua. Sesekali makan. Iya. Jangan malu dengan ini. Karena di sini ada berkah. Sisa suami, saya pernah dapat ilmu dari Guru Tak, itu Kiai Khalid Hasan di Jombang. Beliau sampaikan begitu. Subuh Jumat pertama setiap bulan atau subuh Jumat terakhir setiap bulan. Antara itu. Kalau subuh Jumat pertama, kalau bukan di situ subuh Jumat terakhir setiap bulan, bikinkan air panas. Kemudian aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna anzalnahu. Baru kasih minuman itu, kemudian dia minum. Sisanya kita minum dengan membaca sholawat. Tidak ada orang yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Lakukan setiap bulan. Apakah Jumat terakhir atau Jumat pertama setiap bulan? Tapi itu subuh Jumat. Jadi Jumat pagi bikinkan. Jadi aduk mengikuti arah tawaf, berlawanan dengan jarum jam. Bacakan inna anzalnahu. Kemudian ada sisanya kita minum. Perempuan yang minum sisanya. Bacakan sholawat kemudian minum. Insya Allah tidak akan diceraikan. Ini yang makanya laki-laki kalau mau aman, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Apa mana ya? Kamu aman. Bocor soalnya. Bocor soal. Dan ternyata memang betul Pak. Ulama kita itu yang menganjurkan. Yang kalau dalam tasawuf itu mandi 9. Ini yang Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura itu mewasiatkan kali ini. Saya dapat ijazah mandi 9 itu dari Guru Tasinur di Aceh. Jadi dia dijazahkan itu mandi hari Jumat. Saya sampaikan termasuk orang yang tidak punya keturunan itu diminta untuk mandi 9. Itu mandi 9 itu di hari Jumat. Kalau sudah mandi sunnah Jumat kita perlu sempurna, baru mengambil air, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru ditiup pakai hidung. Kemudian disiram di bagian kepala. Baru baik ambil lagi, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, baru ditiup pakai hidung. Baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang sampai 3 kali. Makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wala quwwata illa billah. Dibaca 9 kali baru ditutup pakai itu, baru disiram ke seluruh tubuh. Itu ilmu hitam tidak akan masuk. Jin juga tidak akan masuk. Kalau ada anak-anak biasa kerasukan, suruh lakukannya. Tidak akan kerasukan. Tidak usah diruqyah. Itu yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang bercerai dengan pasangannya yang mengamalkannya. Termasuk orang yang lemah syahwat, suruh amalkannya. Cuma di 9. Tapi obat lemah syahwat itu yang paling bagus adalah garam. Sedekahnya Nabi Ibrahim. Sebelum makan garam sedikit, garam halus. Setelah makan garam halus sedikit. Itu pasti cerdas,
yang kedua tidak akan lama syahwat, yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Itu kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hamba, mulai dari yang ada saat sekarang ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu Ibrahim. Yang benar mengatakan engkau bisa memberi aku kemampuan untuk itu. Makanya diperintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil satu genggam kafur, kemudian itu dan ditaburkan ke laut, dan itu menjadi garam. Makanya tidak ada orang di dunia ini tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdoa. Makanya dari kitab dia ini, siapa yang makan sedekahku sebelum memakan makanannya, maka pasti cerdas. Jadi kalau ada anak-anak kita kalau mau cerdas, suruh makan garam sedikit sebelum makan. Makanya anak-anak di Jawa itu kan begitu. Kalau dia sudah ambil piring, itu ada garam halus. Dia sudah di tangan, kemudian dia tempelkan saja dia taruh kalau dia makan garam. Dan ternyata dalam ilmu medis, kelebihannya garam itu tidak akan kena keracunan makanan, karena itu ion masih. Itu kelebihannya. Ini sudah dalam medis, sudah diteliti. Kemudian yang ketiga tidak akan lama syahwat. Kemudian Sayyidina Ali pernah menyampaikan begini. Rasulullah mengajarkan dua mandi junub, dua tata cara. Ini yang pertama berwudu sempurna, yang kedua berwudu tidak sempurna. Berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kaki. Tapi pada saat mandi tidak menggerakkan kaki. Nanti selesai mandi baru mencuci kaki. Itu tata cara mandi junubnya laki-laki. Yang berwudu sempurna itu untuk perempuan. Itu kata Sayyidina Ali. Karena orang yang mandi junub tidak berwudu sempurna, tidak menggerakkan kaki pada saat mandi junub, nanti selesai baru dia mencuci kakinya, maka dia tidak akan lemas syahwat. Itu hikmah. Kenapa ada dua cara itu? Saya dulu cuma mengatakan, oh ada dua cara, tapi tidak tahu hikmahnya. Ternyata ada buku saya baca itu, ternyata Sayyidina Ali mengatakan bahwa hikmah mandi junub untuk laki-laki yang tidak membasuh kakinya itu tidak akan lemas syahwat. Jadi si salah memang. Kita biasa cuma katakan, oh ini untuk bisa dipakai dua-duanya, berwudu sempurna dan yang tidak. Ternyata untuk perempuan yang berwudu sempurna, untuk laki-laki tidak. Ini yang itu karena masih bersambung. Kemudian yang penting yang ketiga yang penting saya sampaikan juga, ini tadi tata cara mandi dalam rumah tangga itu sebenarnya saya buka di kitabnya Imam Sarnuji. Ada 27 perbuatan yang menolak rezeki. Makanya dalam rumah tangga hati-hati dengan ini. Ini yang sering kita anukan. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya. Ada 8, tapi Imam Sarnuji itu 27. Termasuk sandar di daun pintu, jangan sekali-kali. Itu menolak rezeki 40 hari. Orang tua dulu mengatakan pemali. Tahu? Maka pemali. Ternyata bahayanya dua. Sandar di daun pintu itu mudah kena penyakit. Kalau dia kena penyakit, kerasukan, itu paling susah dirukyah. Kemudian menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Ini pantangan juga. Aja tak dulu kan mau dipakai. Biasanya kan begitu. HP diambil, terus begini. Atau kacamata ditarik lagi baru begini. Perempuan paling sering. Makun raya dastarna narekong ke kaca kiri nalapan mau dastarna nadakan itu pantangan. Imam Sarnuji itu menyampaikan itu. Jadi makanya teman-teman tadi lo pemali tau, pemali sebenarnya itu ada bahayanya tapi tidak berdosa. Dia cuma dosa bertiga tapi ada dampak negatifnya. Jadi dia nak kena makruh, dia tolak kena haram. Kalimat yang paling sederhana, pemali. Tadi jadi pakai menggunakan sisir patah. Dari segi majaka yaro ang kanisinya polo. Jangan. Biasa itu. Yang paling parah itu bagi yang sudah dipakai. Kung kau jual itu iludung, maka lagi ini sesak kau bagi. Nah, payah yang dulu kan. Pesannya Imam Sarnuji jangan sekali-kali pakai mencari rezeki karena itu tidak berhasil.
tidak bakalan berhasil. Kau jual dukurai pakai diluduk, napia dulu kan dengan alasan ini sesak kau aja. Biasa. Kemudian menyapu di malam hari. Master ringo kau boleh kau ini. Makanya orang tua dulu, termasuk guru saya itu di Aceh, dia mengatakan kalau ada sapu kalau malam, dia mengatakan jangan sapu nak, kasih pinggir saja. Orang di masa berjasuh mati bisa bikin. Saya tidak tahu dari mana dia ambil, tapi ternyata setelah membaca dapat di kitabnya Imam Sarangir lagi tak tahu. Jadi makanya ini penting. Saya sampaikan orang yang sudah berkeluarga. Tak ada makanan aja dalih nomor ini, sebenarnya itu kuncinya. Ini ia paling mega mas sering wanita pindah sering yang paling banyak juga mencuci sampai pakaian dikeringkan sampai malam hari. Imam Sarruji mengatakan ketika ada pakaian di luar rumah bermalam jangan pakai pakaian itu kecuali kau cuci kembali, karena di situ ada jin yang masuk dan itulah yang menyebabkan orang kadang mati mendadak. Satu dia satu membuat di nyaruna mati. Itu jin pakaian menurut Imam Sarruji. Itu pantangan. Mengenai beneta yang pernah sesak kota tepai. Nah semaraku mau itu nama siapa? Itu pantangan. Makanya orang tua dulu maka dahulu memang disesakmu sebelum mengeringi. Pada saat masih panas karena jin belum keluar. Kan jin itu menyapa matahari. Pada saat menjelang maghrib dia keluar, karena makanya tidak diharamkan sholat pada saat matahari memerah sampai dia tenggelam, karena di situ tempatnya jin menyembah. Dan setelah matahari tenggelam, jin itu akan kembali kemana saja dia bisa tinggal. Pakaian yang dikeringkan dia akan masuk ke situ, dan itulah yang membuat orang kadang kena penyakit yang mendadak itu sakit dada. Ini bahaya, hindari. Makan di tempat tidur itu juga dalam keadaan berbaring itu juga menolak Islam. Membiarkan makanan berserakan selain mengundang datanya jin masuk ke dalam rumah itu juga bahaya. Membuka jendela sampai sesudah sholat asar sampai maghrib. Makanya sesudah sholat asar tutup jendela, jangan buka supaya jin tidak masuk. Tapi jin di dalam rumah itu pasti ada, termasuk Umi Sibian itu pasti ada melalui cicak. Kenapa Rasulullah magi Nabi tak pukul rata itu? Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, maka itu 200 hasanah. Ketika 2 kali itu 150. Saya pernah tanya guru tak guru, magi dah kurang. Maka tadi bangkit jadi cedek, dia mengatakan dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Semakin lama kau pukul semakin kurang pahalanya. Jika kau memukul 1 kali langsung mati itu besar pahalanya karena kau tidak menyiksa. Kenapa? Karena cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umi Sibian. Jin ini yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Termasuk biasa anak kita memar tubuhnya itu karena Umi Sibian. Itu ada pada cicak. Ilmunya orang tua dulu sederhana, ambil cermin dia letakkan di bawah ayunan. Karena yang paling ditakuti Umi Sibian hanya pantulan cermin. Ini ilmunya dulu. Biasa kita jangan nak terkadang kami yang mana tuh? Itu ilmunya. Itu ilmu jin yang diambil orang tua dulu. Cuma sekarang orang tidak tahu. Saya mengatakan bid'ah. Saya juga dulu mengatakan bid'ah. Masa angkat kami ngopi awal atau jangan. Nanti saya dapat di bukunya Busmofi. Ini makanya penting saya sampaikan bahwa ternyata ilmu itu ada. Jadi roto-roto kariolo dia namanya pembacaan. Mana sampai pantangan, nah sama Umi Sibian tidak bisa, itu bisa membunuh janin dalam kandungan Pak. Makanya kalau ada anak bergerak dalam perut tidak normal, lihat ada cicak itu di sekeliling situ dekat. Makanya menghindar. Ya kong anak tertarik tangan baring langsung ambil, baringkan di atas dada, kemudian cari, pasti ada cicak dekat karena di situ ada Umi Sibian. Ini mulai dari Nabi Musa. Ini Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan Umi Sibian karena dia lebih berbahaya dibanding dengan orang yang nampak yang bisa membunuh janin, karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Dia mencekik anak di dalam, masih di dalam perut ibu. Makanya mereka kita tahu maka sia-sia mau dia anakku mana kata pemati. Itu sebenarnya musuhnya.
Karena tuh ampai nasuruh Nabi kita baca doa sebelum berhubungan. Kan begitu. Ya kumelo ki maka pelalutu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Pemursaha inarab bila berpulurai. Ya kumelo ki maka pelalutu. Ya tuh bacaan. Di sana pasti tak paham di kewakilan. Itu doa. Tapi yang paling pokok berwudu. Saya punya ilmu dari guru ta, alhamdulillah masyarakat. Mudah-mudahan bisa berkesalamannya. Nasabah yang koda cabut, Allah Ta'ala tidak jadi. Itu jadi, masih jadi saya pakai. Dan beberapa kali saya pakai, termasuk waktu namanya guru ta kayak di Sensi Batu almarhumah Mengkopodo. Saya hanya naik motor dari Sidrap itu 1 jam 45 menit sampai di Kepala Tiga. Kalau tiga itu saya 1 jam 45 menit saya naik motor, dan sampai hari ini saya tidak bisa naik motor secepat itu. Saya sudah tes itu tidak bisa. Jadi saya punya ilmu itu dari wudu. Tadi saya tinggalkan Sidrap kurang 10 menit, kurang 15 menit jam 5 masih bisa sholat maghrib di sini. Tapi saya selalu kalau mau jalan begitu sedikit waktu pasti saya berwudu, karena saya pernah kasih tahu kenapa sahabat Rasulullah itu disuruh Nabi berwudu sebelum pergi ke masjid. Itu adalah rahasia. Guru tak maka dia nak kotar lambat ko, dia nak mudah hati ko, maka dia nak mudah hati ko normali. Ajene ko milawi baraka, ajene nak pelatu, insya Allah tu. Dan saya pakai. Jadi betul itu Pak. Dimakai guru tak itu jene si demi. Tapi gunanya jene iko benar. Nonroy. Jadi kan kita mak jene berhubungan, niatnya sama, wudunya sama, niat wudu sama, tapi doa wudu berbeda. Melo kok joka jene, maka berapa mati jene, tapi